Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kita main tebak-tebakan yuk. HP flagship apa yang punya nama besar, build quality-nya mantap, kameranya ngeri tapi kurang laku. Ada yang tahu nggak nih? Ini dia HP-nya Huawei P60 Pro, sebuah brand yang harusnya masuk 3 besar dunia, tapi karena dijegal sama si Rika, akhirnya dia apes longsor ya. Tapi apa yang dilakuin divisi smartphone Huawei sampai saat ini termasuk sangat luar biasa. Udah 3 tahun di band, mereka masih semangat bikin flagship berkelas ya, nggak mau menyerah. Nih lihat dong ya, dari boxnya aja udah beda kelas. Di saat banyak brand gede mangkas charger, Huawei malah ngasih charger unik yang punya double port kayak begini. Huawei memang beda banget ya. Secara build quality, level P60 Pro ini ada di kasta yang tertinggi ya. Secara feel handling juga masih kokoh, dia nggak banyak berubah dari zamannya P40 series. IP68 ada dan mereka pakai pelindung layar bikinan sendiri namanya Kunlun Glass yang katanya lebih kuat dari Gorilla Glass Victus 2. Cuma kalau kita ngomongin soal estetika desain, ya ini soal selera ya. Gua ngeliat P60 Pro ini yang paling kurang ya dibanding P50 atau Mate 50. Soalnya frame kameranya ini rada aneh di pinggir, terus diameter lensa utamanya kayak offside kegedean banget. Ditambah lagi kurang ke cover casing bawaannya. Jadi kalau digeletakin di atas meja itu jadi rada bikin was-was. Tapi tetap ada kok selling pointnya, yaitu backdoor. Katanya desainnya ini pasti beda dari P60 Pro lain. Kalau misal ada yang mirip pasti tetap ada bedanya, nggak mungkin sama persis. Nah kalau yang gua pegang ini dia unik ya, kayak marmer. Jujur, gue bingung kalau jadi Huawei apa kira-kira yang bisa ditawarin biar orang itu pada tertarik mau beli P60 Pro. Ya ujung-ujungnya pasti balik maning ke kamera. Kali ini datang dengan setup triple kamera, 48MP wide OIS, 48MP tele 3,5 kali optical zoom OIS, dan 13MP ultra wide. Buat gue yang terakhir kali bener-bener megang dan pakai flagship Huawei itu pas zaman P40 Pro, gue ngerasa makin kesini makin nyaman motret pakai Huawei termasuk P60 Pro. Di HP ini kita bakal ngerasain shutter lag yang relatif cepat. Orang-orang yang skill motretnya pas-pasan ala kadarnya kayak gua gini ya bakal dengan mudah dapetin foto-foto bagus bahkan di kondisi yang challenging. Ya contoh paling gampangnya kayak di tempat minim cahaya, foto pakai mode auto, hasilnya cetar-cetar banget. Setiap kali motret pasti akan ada post processing yang relatif cepat sepersekian detik buat optimas hasil fotonya. Huawei itu seakan nggak ngebiarin kita buat dapat foto yang standar apa adanya. Motret anak-anak yang biasanya itu sering nggak bisa diem pun masih enak, tergolong minim blur. Huawei juga nyediain ada 2 color science X-Mage hasil karya mereka sendiri setelah putus hubungan dari Leica. Ada color natural yang memang natural banget, terus juga ada bright dan vivid buat yang suka karakter foto terang dengan warna pekat. Optical zoom 3,5 kali di HP ini juga punya kualitas yang oke dalam hal detail. Kita juga disediain toggle 10 kali zoom yang mana ini adalah digital zoom, tapi lagi-lagi kualitasnya bisa diandelin ya, masih bisa ngimbangin optical zoom. Hebat juga nih. Sedangkan kamera ultrawide-nya dengan resolusi yang cuma 13 megapiksel better dipakai pas cahaya cukup aja, karena dia bakal kewalahan diajak motret kayak di dalam rumah. Padahal nggak gelap-gelap amat, tapi itu detailnya pada minggat. P60 Pro juga punya mode aperture atau portrait dengan 3 level zoom buat kita-kita yang hobi motret bokeh, memberikan fleksibilitas lebih tentunya. Hasil bokehnya rapi dan termasuk natural, apalagi kalau pakai 2 kali atau 3,5 kali zoom ya, angle-nya jadi kelihatan lebih asik. Cuma mode portrait ini dia bakal ngurangin detail di wajah. Kalau dilihat as it is sih bagus-bagus aja, tapi buat kaum pixel peeping, begitu fotonya di zoom itu bakal ngedapetin hasil processing yang ternyata nggak terlalu tajam dan cenderung kayak cat air. Noise reductionnya itu berasa banget. Gua coba bandingin sama portraitnya iPhone 14 Pro, ternyata lumayan jauh bedanya. Buat foto low light, kalau pakai P60 Pro itu sebenarnya nggak perlu banget night mode karena mode autonya ini udah luar biasa optimal. Istilahnya night mode-nya itu cuma perlu dipakai kalau kondisinya itu bener-bener gelap aja. Secara dia bakal nge-force shutter speed ke 3 detik atau lebih.
Yang juga perlu di highlight adalah variable aperture, kita bisa ubah skalanya dari f1.4 sampai f4 di mode Pro. Hasilnya memang beneran kelihatan beda ya, bukan cuma gimmick ala-ala doang. Untuk perekaman video, lensa utamanya bisa rekam up to 4K 60 fps. Pas proses perekamannya jujur agak kurang asik karena kelihatan nggak smooth di layar. Padahal hasilnya aman. Dan mungkin di Huawei ini ada semacam auto fps ya yang dipaksa aktif karena ketika ngerekam 4K 60 di kondisi cahaya yang kurang ada semacam kayak penurunan fps gitu. Biasanya ini dilakuin biar hasil rekaman tetap bagus dan stabil. Oke teman-teman, ini aku sekarang lagi nyobain kamera depan dari Huawei P60. Dia di resolusi 4K 60 fps. Keren ya, kamera depan sudah 4K dan 60 fps. Panas banget ya guys hari ini. Selain kamera, mungkin faktor yang masih bisa bikin orang tertarik beli P60 Pro adalah speknya. Pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan performa yang ada sedikit di atas HP 8 Plus Gen 1 kebanyakan. Biasanya kan skor ATUTU-nya kisaran 1,1 juta. Nah, ini dia bisa dapat 1,2 jutaan. Kapasitas RAM dan storage ada 8256 sama 12512, tapi yang gue pegang ini 8256, dan kapasitas baterai agak bingungin ya, sedikit di bawah standar nih. Bukan 5000 mAh tapi cuma 4815 mAh dengan 88 watt fast charging. Cuma ya pada akhirnya kita mungkin akan bilang chipset kencang di HP ini buat apa sih? Kalau HP-nya sendiri ibaratnya ini jadi flagship impotent ya, secara desain, build quality, hardware dan kamera udah oke banget, tapi rohnya yaitu OS-nya ini masih cukup susah diterima terutama buat kita user di Indonesia. Kalau mau nyari apps kita bisa coba Petal Search atau App Gallery. Beberapa apps mandatory ya kayak media sosial atau perbankan juga udah ada di sini. Kalaupun nggak ada, kita nanti bakal diarahin buat download dari web browser atau third party. Dan khusus aplikasi yang butuh Google Service, kita masih bisa pakai Gbox atau Lighthouse. Cuma tentunya tetap nggak akan senyaman device dengan GMS yang udah built-in. Pakai Gbox atau Lighthouse gimana pun juga ini kan semacam kayak ngakalin ya, ibaratnya numpang login di server atau device orang. Siapa yang bisa ngejamin kalau datanya itu bakal aman dari scam? Belum lagi notifikasi yang masih sering delay. Kalau kita buka apps-nya itu baru deh pada nongol notifnya. Jadi buat kita para user di Indonesia rasanya masih susah buat pakai flagship Huawei sebagai primary daily driver. Kita bakal kerepotan sendiri dan dilema antara nekat ngakalin biar bisa GMS tapi ngeri-ngeri sedap suatu saat bisa aja kan data pribadi kita disalahgunakan. Tapi sekali lagi, secara kualitas dan kemampuan P60 Pro ini adalah device yang sangat solid dan sangat capable yang sebenarnya sayang banget buat dilewatin. Kalaupun udah kepengen banget mau pakai, yang paling rasional adalah dengan menjadikan HP ini sebagai secondary driver atau device yang fungsinya khusus cuma buat motret aja.